Selamat datang lagi, kita akan membahas tentang hari ini tentang perempuan Sunem yang mendapatkan suatu mujizat yang luar biasa. Jadi perempuan Sunem ini mendapatkan suatu pertolongan dari Tuhan melalui Nabi Elisa. Contoh, kalau membaca tentang perempuan Sunem ini, aduh ceritanya tuh kayaknya gimana ya? Tuhan kok kayak main-main gitu loh, contoh. Pertama kan perempuan Sunem ini pengen anak, terus dikasih sama Tuhan anak. Pas lagi seneng-senengnya, terus Tuhan ambil anaknya. Aduh, kayak kok Tuhan main-main banget. Contoh, pernah nonton The Devil's Advocate nggak? Dulu sih film lama. Pernah. Di film itu si Lucifer itu bilang God is a prankster. Katanya Tuhan itu senengnya ngeprank orang gitu. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private, cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Better to reign in hell than serve in heaven, is that it? Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him. Why? Because I never rejected him. In spite of all his imperfections, I'm a fan of man. I'm a humanist. Maybe the last humanist. Who in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it. Mine. I'm peaking, Kevin. It's my time now. Menurut contoh gimana tuh? Kalau menurut logika manusia tuh kayaknya logis banget gitu ya? Iya. Memang perkataan apa yang dikatakan oleh Lucifer ini di dalam Devil's Advocate ini sepertinya logis gitu ya. Di dalam kehidupan nyata, dan Lucifer ini suka menanamkan pemikiran-pemikiran ini di dalam kepada orang-orang kita, kepada orang percaya, kepada anak-anak juga. Tapi kita jangan lupa bahwa Lucifer ini adalah bapak pendusta, bapak dari segala kebohongan. Dan tidak sedikit orang-orang itu ternyata sangat mendukung falsafah ini. Karena orang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Lucifer ini mereka setuju. Akhirnya mereka mengadopsi apa yang dikatakan oleh Lucifer ini. Ya sih, ngerti sih contoh Lucifer itu bapak pembohong gitu ya. Tapi kan saya juga seorang ibu yang punya anak yang sangat saya sayang gitu ya. Gak kebayang sih kalau misalnya bisa kehilangan anak kayak gitu. Jadi saya tuh ngerti banget perempuan Sunem ini pasti bertanya-tanya kepada Tuhan gitu loh. Tuhan, why gitu kan? Nah terus kalau akhirnya Tuhan mau ambil lagi, kenapa Tuhan kasih gitu loh. Nah terus kalau misalnya mikir secara logis nih, kalau Tuhan gak kasih anak in the first place, itu gak akan sesedih ini, gitu. Iya ya, memang kalau kita lihat secara sekilas, rasanya sedih banget ya melihat cerita ini. Iya. Tapi kalau kita mau meringkas kehidupan perempuan Sunem ini, maka kita akan menemukan 3 episode dalam kehidupan. 3? Iya, yang pertama adalah Allah memberkati. Allah memberikan seorang putra. Ini adalah suatu momen yang kita mungkin suatu syukuri ya. Kita suatu hal yang kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita diberikan sesuatu. Tapi ada episode yang kedua, yaitu Allah memberikan satu ujian yang berat dengan membiarkan anaknya mati. Wah, mungkin orang bilang, waduh Tuhan kok
kejam banget ya gitu ya. Tega banget gitu loh. Membiarkan, udah dikasih tadi seperti Saswati bilang, udah dikasih kemudian dibiarkan juga mati. Tapi kita lihat ada episode yang ketiga, Allah memulihkan nyawa anaknya ketika perempuan Sunem ini berpegang teguh kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ngerti sih kalau contoh ngejelasin gini, ngerti ada 3 episode gitu ya, ada berkat, ada ujian, lalu ada pemulihan. Nah sekarang gini nih, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari sedang mengalami ujian, terus masalahnya kita tuh nggak tahu kapan pemulihannya, kan cukup bingung. Iya ya, terkadang kita dengan pikiran kita berusaha untuk memahami ini. Kita mau memahami cara Tuhan, tapi akal pikiran kita kadang nggak mampu untuk memahami ini. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah tidak ada gitu ya cara yang lain untuk membentuk kita? Kok Tuhan itu membiarkan seperti itu? Kita tuh melewati semua perjalanan hidup yang berat. Namun seringkali Allah membiarkan umatnya tuh melewati setiap ujian, penderitaan yang membingungkan. But at the end, ketika kita melihat semuanya, maka kita melihat bahwa segala hal itu ada di dalam kebaikan Tuhan. Oke, di dalam kebaikan Tuhan. Dan saya tuh tertarik dengan perkataan contoh tadi, Tuhan membiarkan kita mengalami, berarti mengalami stres gitu ya. Memang sih saya ingat kalau di dalam ilmu psikologi ya, contoh ya, katanya stres itu oke, stres itu untuk kita motivasi, stres itu nggak apa-apa, kita bisa belajar lebih tough gitu ya. Tapi sebenarnya ada bahayanya. Kalau stres yang diulang-ulang itu akan jadi depresi. Dan kalau udah depresi itu biasanya sulit sekali sembuh. Ya, secara psikologi sulit sembuh gitu ya. Nah, saya punya pertanyaan nih, gimana caranya mengatasi stres yang dikasih sama Tuhan, diizinkan oleh Tuhan itu ya, tadi dibiarkan oleh Tuhan, tapi kita nggak sampai kepada depresi? Iya ya, banyak pergumulan hidup kita tuh yang membuat kita tuh stres, kadang ya mungkin pekerjaan kita di kantor, mungkin juga bagi anak-anak sekolah minggu juga stres juga ketika ujian. Iya, belajar. Tapi kita harus sadar bahwa relasi kita dengan Tuhan itu harus sampai pada level yang ketiga. Aduh, level lagi nih. Level yang pertama itu saya Tuhan gitu ya, nggak ada hubungannya. Lulu gue. Iya, kalaupun kita doa sama Tuhan, rasanya Tuhan tuh jauh banget, kita nggak peduli gitu ya. Tuhan, yang penting Tuhan kabulkan permintaan saya. Tuhan ikuti apa yang mau saya. Tapi yang kedua juga adalah saya dan Tuhan. Kita misalnya berdoa, kita sedih, Tuhan senang. Rasanya kok kita tuh sedih, tapi kok Tuhan itu kayaknya tidak peduli. Tuhan tuh kita harus paksa untuk mengikuti keinginan kita. Yang ketiga adalah saya dan Tuhan menjadi kita. Artinya kalau kita sedih, Tuhan juga sedih. Tuhan mengerti. Saya susah, Tuhan peduli. Saya tidak mengerti, Tuhan akan kasih pengertian. Tapi nanti mungkin ya. Mungkin sekarang kita nggak mengerti. Tapi nanti di kemudian hari ketika kita melihat kembali, oh ternyata Tuhan kasih kita ini semuanya. Itulah bentuk relasi yang kita harus capai yang ketiga ini. Jadi yang harus dicapai relasi ketiga ya. Iya. Aduh, susah banget. Rata-rata sih rata-rata tuh saya dan Tuhan kayak, aduh Tuhan kok nggak ngerti ya, saya tuh nggak bisa diginiin, tapi kok Tuhan kasih gitu. Nah kayak gitu sih. Penerapan praktisnya gimana tuh, contoh supaya saya bisa menuju ke level yang ketiga ini? Iya, terkadang ketika kita sedang mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami masalah itu, mungkin kita merasa bahwa kayaknya orang lain tuh nggak ada yang mengerti. Mungkin sahabat kita nggak ada yang ngerti. Mungkin papa mama kita nggak ada yang ngerti. Orang terdekat kita nggak ada yang ngerti. Tapi Tuhan tuh mengerti apa yang kita rasakan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Menjadi manusia ya. Menjadi sama dengan kita. Dan dia pernah merasakan segala hal yang kita pernah alami. Oleh karena itu Tuhan Yesus tuh mengajak kepada kita untuk datang kepada dia, menceritakan segala permasalahan yang kita alami, yang kita merasa kayaknya nggak ada orang mengerti, tapi Tuhan mengerti. Sama seperti ketika kita mungkin sedang menangis ya,
air mata kita itu, air mata itu Tuhan bisa ubah menjadi seperti mutiara ini. Ah, Ya, Tuhan Tuhan bisa. susah lah kalau kita lagi nangis terus, duh Tuhan, jadi mutiara dong. Tapi Tuhan bisa mengubah air mata kesedihan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena itu Tuhan itu juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan Alkitab, yaitu isi hatinya Tuhan. Sehingga kita tuh harus membaca itu untuk mengetahui apa sih yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan cuma hanya itu, Tuhan juga memberikan kepada orang-orang yang Tuhan titipkan pengetahuan untuk menulis buku-buku rohani yang baik. Kita juga bisa membaca itu. Nah, karena itu, tapi yang paling terpenting adalah kita harus membaca penyingkapan wahyu tertinggi Tuhan, yaitu Alkitab. Iya. Nah, karena itu sama seperti nanti yang Lause Naomi juga akan nyanyikan. Bagaimana Allah itu mengerti, Allah itu peduli akan segala permasalahan yang kita alami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab